Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal asesmen sumatif akhir semester genap atau soal asesmen sumatif akhir tahun ya, tahun pelajaran 2023-2024 untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana ini sudah dilaksanakan pada hari Senin 3 Juni 2024 kemarin ya. Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama untuk pilihan ganda ya, atau Romawi 1. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Nabi menyebarkan dakwah Islam dengan, ini jawabannya adalah yang A, yaitu kelembutan dan tanpa paksaan. Lanjut ke soal nomor 2, perhatikan potongan ayat berikut. Nah, potongan ayat ini kalau ditulis dengan transliterasinya berarti adalah ila kalimatin sawain bainana wa bainakum ya. Jadi yang panjang ini ila, ini yang B ya, ila kalimatin. Nah, sawain, sawa lah ini panjang ya, wa sawain karena ada alif ya. Bainana, nah bainana lah ini nanya panjang juga, wa bainakum lah. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut nomor 3, terjemahan potongan ayat dalam tabel berikut tepat kecuali, nah ini ya, kecuali yang A ya. Ini yang A kurang tepat ya, dari ayatnya sama artinya tidak sesuai. Kalau yang B ini samiun, maha mendengar artinya ya, ini alimun itu maha mengetahui. Kemudian ini untuk yang D juga sesuai. Jadi yang tidak tepat adalah yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Setiap ayat dalam Al-Quran mengandung pesan yang bisa kita jadikan pelajaran. Pesan pokok dari Quran surat Al-Imran ayat 64 yang tepat adalah yaitu yang D, persamaan derajat dan larangan menyekutukan Allah. Nomor 5, berikut adalah potongan ayat dalam Al-Quran. Bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 diawali dengan kalimat ini ya, benar ya. Saya fokuskan. La ikraha fiddin. Ya itu. Jadi awal Quran surat Al-Baqarah ayat 256 itu adalah ini kalimatnya, la ikraha fiddin. Lanjut ke nomor 6, perhatikan terjemahan berikut. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Peristiwa tentang hari kiamat tersebut dikisahkan di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Qari'ah ayat 3-5 ya. Jadi kalau ayat 1 itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah, ayat ketiga wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 7, kiamat dibagi menjadi 2 dengan tanda-tanda yang berbeda. Tanda-tanda datangnya kiamat sugro, yaitu kiamat sugro itu berarti kiamat kecil ya. Jadi ada 2, kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, kiamat sugro itu kiamat kecil namanya. Jadi banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Nah, kalau yang ini adalah tanda-tanda kiamat kubro ya, turun Nabi Isa, matahari terbit dari barat, terjadi gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Jawabannya yang C untuk nomor 7. Lanjut ke nomor 8 ya, nomor 8. Setelah terjadi hari kiamat, maka manusia akan mempertanggungjawabkan masing-masing perbuatannya di akhirat kelak. Tahapan-tahapan hari akhir secara urut yaitu ini. Dimulai dari yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jaza ya. Nomor 9, perhatikan terjemahan Quran surat Al-Ghafir ayat 17. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terzolimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya ya. Hal tersebut akan terjadi pada saat fase yaumul jaza ya, yang A.
Nomor 10, perhatikan tabel berikut. Nah, hikmah beriman pada hari akhir yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 6 ya, yaitu menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak amal ibadah sebagai teman di akhirat, selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak, memotivasi diri taat dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan istiqomah hingga ajal menjemput. Nah, kalau yang 5 ini kita boleh bekerja penuh dengan semangat, tetapi tetap kita harus memperhatikan waktu ya, waktunya beribadah tetap kita harus beribadah, itu ya jawabannya yang A. Lanjut nomor 11. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita diciptakan dalam berbeda-beda suku, bahasa, agama, dan lainnya. Namun ada kewajiban bagi seorang muslim untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak membeda-bedakannya. Hal tersebut telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat yaitu Al-Hujurat ayat 13 yang C. Lanjut ke nomor 12 ya. Islam mengajarkan untuk menjaga persaudaraan dengan sama manusia baik muslim maupun non-muslim. Menjalin persaudaraan yang didasarkan pada sesama warga negara dan bangsa kita kenal dengan istilah ukhuwah watoniyah yang D ya. 13. Kita tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak terlebih dalam hal beragama, karena Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita agar dalam memperkenalkan agama Islam dengan cara yaitu menjaga kelembutan dan akhlak yang baik dalam pergaulan ya, D ya. 14. Rasul mengajarkan kepada kita berteman dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Pernyataan berikut yang merupakan hikmah berteman tanpa membedakan agama yang tepat adalah yang A, yaitu mempererat tali persaudaraan, disukai oleh sebagian besar orang dan Allah Subhanahu wa taala ya. 14A. 15. Nabi mengajarkan kita untuk berteman dan saling menghargai umat agama lain. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan bersama tanpa membedakan agama adalah yang C, yaitu mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. 16. Surat Al-Imran ayat 97 menjelaskan tentang kewajiban berhaji bagi setiap muslim yang mampu secara materi maupun non materi. Melaksanakan ibadah haji memenuhi kewajiban rukun Islam yang yaitu 5 yang D ya. Rukun Islam yang pertama itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga melakukan puasa di bulan Ramadan, yang keempat itu membayar zakat, dan yang kelima adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Lanjut ke nomor 17 ya. Perhatikan tabel berikut. Syarat yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 5 ya. Islam, balik, berakal ya, bisa dan mampu, itu syarat wajib 1, 2, 3, dan 5. Kemudian nomor 18, seorang yang dianggap hajinya tidak sah adalah karena dalam melaksanakan ibadah haji orang tersebut meninggalkan salah satu atau beberapa dari titik haji, yaitu rukun ya, rukun haji. 19. Dalam Quran surat Al-Kautsar Allah memerintahkan kepada muslim yang beriman untuk sholat dan berkurban. Pelaksanaan ibadah kurban merupakan perilaku yang disyariatkan dalam Islam yang meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. 20. Umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha dan memotong hewan kurban setiap tahunnya, yang kita rayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah yang C ya. Lanjut ke nomor 21 ya. 21. Sahabat Abu Bakar adalah khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin negara. Beliau mendapatkan gelar asidik karena sikapnya membenarkan Rasulullah SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. 22. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, dakwah Nabi tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi lagi, namun dengan terang-terangan, karena beliau adalah orang yang sangat disegani oleh para kafir Quraisy. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang dalam keislamannya didahului oleh adiknya yang bernama Fatimah ya, saat membaca Al-Qur'an awal surat Toha. 23. Dikarenakan berhasil menikah dengan putri Rasulullah SAW meskipun secara bergantian setelah kakaknya meninggal, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an mendapat gelar Dzun-Nurain yang artinya pemilik 2 cahaya. Nur itu artinya cahaya ya.
24, sahabat Utsman bin Affan mengorbankan harta, jiwa dan raga yang tak terhingga dalam mendampingi dakwah Rasulullah yang tak terhitung nilainya. Oleh karena itu, beliau lebih banyak dikenal karena kedermawanannya. 25, beliau masih tergolong anak-anak saat masuk Islam dari golongan as-sabiqunal awalun. Beliau juga terkenal dengan pemberani, cerdas dan berilmu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menggantikan Rasul tidur di tempat Rasulullah untuk mengelabui orang kafir Quraisy. Karena keluasan ilmunya, beliau juga disebut Rasulullah sebagai kunci dan gudangnya ilmu. Nah, yang dimaksud dalam ciri tersebut adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya untuk Romawi 1. Nah, untuk Romawi 2 akan kita bahas di video berikutnya ya, karena ini sudah cukup panjang, atau silahkan bisa dilihat aja ya di sini soal dan juga jawabannya. Oke, jadi ini bisa untuk belajar di rumah. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.